Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awan Fadilah dengan NIM 2521023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang internet satelit. Baik, yang pertama langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Kita akan membahas tentang atau saya akan menjelaskan tentang pengertian dari internet satelit itu sendiri. Yang mana internet satelit itu adalah sebuah teknologi komunikasi yang menggunakan jaringan satelit untuk menyediakan akses internet ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang notabene itu sulit untuk dicapai menggunakan teknologi jaringan biasa, apalagi teknologi jaringan yang menggunakan kabel secara fisik, karena itu pasti akan terbatas oleh berbagai kendala, mungkin karena geografinya ataupun ketersediaan bahan baku kabel itu sendiri. Nah, pemanfaatan internet satelit ini sendiri itu lebih melibatkan kepada pergerakan satelit buatan yang ada di orbit bumi, sehingga dia menjadi perantara atau penghubung antara pengguna di bumi dengan pusat data yang ada pada satelit di luar angkasa yang memungkinkan adanya transmisi data, suara dan juga video secara real time. Kemudian untuk internet satelit itu sendiri pastinya memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Nah, untuk kelebihannya, internet satelit ini memiliki jangkauan global, yang artinya yaitu internet satelit ini pastinya akan menawarkan atau memberikan akses yang pastinya lebih luas sehingga dapat diakses oleh semua orang selama dia masih berada di bumi. Karena internet satelit ini sendiri memanfaatkan satelit di luar angkasa, sehingganya pasti tempat-tempat terpencil yang sulit dijangkau itu akan mendapatkan jaring internet melalui satelit dari ruang angkasa tersebut. Kemudian kelebihan yang kedua adalah ketersediaannya yang bisa dibilang tinggi, yang mana sistem satelit ini memiliki redundansi yang menjamin ketersediaan layanan yang konsisten. Bahkan bencana alam itu sendiri tidak mempengaruhi kualitas jaringan dari internet satelit, tidak seperti jaringan kabel yang memiliki fisik, pastinya bisa terganggu oleh bencana alam, mungkin gempa bumi, ataupun angin topan, atau hal segalanya yang memiliki potensi untuk merusak jaringan kabel. Kemudian untuk kelebihan selanjutnya adalah mobilitas, yaitu pengguna dapat terhubung ke internet dari berbagai tempat dan juga mudah diakses oleh setiap orang untuk internet satelit itu sendiri. Kemudian cakupan global dan akses terpencil. Yang masuk dengan cakupan global ini adalah teknologi internet satelit itu memungkinkan konektivitas di seluruh dunia, bahkan di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur terestrial. Kemudian akses terpencil itu adalah di daerah-daerah pedesaan, di pulau-pulau kecil dan di wilayah-wilayah yang sulit diakses itu dapat terjangkau dengan mudah oleh internet satelit ini, sehingga dapat menghubungkan mereka dengan dunia luar. Kemudian untuk kelebihannya itu menjangkau wilayah yang sulit, yang mana internet satelit ini pasti menentang adanya hukum geografis dan iklim, karena ia memancarkan jaringan dari luar angkasa kepada daratan dan juga lautan yang ada di bumi, sehingga setiap orang itu dapat mengaksesnya tanpa khawatir dengan kendala-kendala yang mungkin terjadi. Baik, selanjutnya untuk teknologi yang digunakan pada internet satelit itu pastinya menggunakan teknologi yang terbaru, yang mana dilengkapi dengan teknologi canggih yang menawarkan kecepatan yang pastinya lebih tinggi, kemudian kapasitas yang besar dan juga layanan yang lebih handal, yang mana internet ini menggunakan frekuensi yang lebih efisien, antena yang lebih maju, dan juga sistem pengendalian yang lebih presisi untuk memberikan konektivitas yang lebih baik di seluruh dunia. Kemudian satelit ini didesain untuk dapat bertahan lebih lama dari orbit, meningkatkan keandalan dan memperluas
jangkauan jasa internet ke daerah-daerah terpencil. Kemudian teknologi terbaru ini akan mengubah lanskap komunikasi global dan menjadikan internet sebagai solusi yang semakin menjanjikan tentunya di masa depan. Karena ini merupakan juga sebuah terobosan di bidang jaringan dan juga komunikasi itu sendiri. Nah, untuk aplikasi internet satelit ini, itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah komunikasi jarak jauh, yang mana internet satelit ini memungkinkan konektivitas yang tidak terpencil dan wilayah yang sulit untuk dijangkau. Kemudian ada layanan penyiaran, yaitu internet satelit ini dapat dimanfaatkan untuk menyiarkan konten televisi, radio, multimedia, dan juga hal-hal lainnya yang berhubungan dengan jaringan itu ke wilayah yang bisa dibilang cakupannya itu sangat luas. Atau bisa kita katakan selama kita masih ada di bumi, itu internet satelit dapat mencapai kita. Koneksinya sangat-sangat luas dan juga global. Kemudian untuk aplikasi yang ketiga itu ada namanya navigasi dan juga pelacakan. Ini satelit ini memungkinkan layanan navigasi global, pelacakan kendaraan dan juga pemantauan sumber daya alam. Contohnya sendiri untuk pelacakan ini kita mendapatkan Google Maps sebagai contohnya begitu. Nah, kemudian aplikasi yang keempat yaitu komunikasi darurat, yang mana di saat terjadi bencana alam atau situasi yang darurat, satelit ini dapat dimanfaatkan sebagai komunikasi untuk menghubungkan kita dengan orang lain, karena komunikasinya tidak bergantung pada infrastruktur terestrial yang mungkin saja rusak. Dan juga tentunya satelit ini penggunaannya jauh lebih fleksibel dan juga efisien. Baik, kemudian untuk internet satelit ini tentunya memiliki tantangan dan juga harus ada solusi yang disiapkan dari tantangan-tantangan tersebut. Nah, yang pertama itu adalah infrastruktur yang kompleks. Untuk membangun infrastruktur ini sendiri itu membutuhkan investasi dan juga koordinasi lintas negara, sehingga kita tidak serta-merta dapat membuat internet satelit begitu saja, tetapi harus memiliki persetujuan dan juga kerjasama dari berbagai pihak. Kemudian tantangan teknis seperti peluncuran satelit dan integrasi harus diatasi untuk menciptakan satu sistem satelit internet yang bisa dimanfaatkan dan bekerja dengan baik. Kemudian untuk tantangan yang kedua adalah pastinya dibutuhkan biaya yang tinggi, yang mana internet satelit ini pastinya relatif mahal dan dibandingkan dengan internet yang dari darat. Kemudian diperlukan inovasi teknologi dan skena produksi untuk menurunkan biaya layanan dari internet satelit. Kemudian ada tantangan dalam regulasi dan kebijakan, yang mana perbedaan regulasi atau kepentingan antar negara itu pastinya berbeda-beda, sehingga itu menjadi tantangan untuk membangun sebuah jaringan internet satelit. Kemudian kerjasama internasional dan harmonisasi kebijakan diperlukan untuk memperluas jangkauan layanan internet satelit itu sendiri. Dalam pemanfaatan internet satelit ini sendiri itu pastinya ada dampak ekonomi dan sosial. Nah, dampaknya itu pastinya memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Ini kehadiran jaringan internet global yang terjangkau secara geografis ini pastinya membuka peluang besar bagi pengembangan bisnis dan meningkatkan inklusi digital di seluruh dunia. Kemudian untuk pendapatan tahunannya itu sendiri, contohnya pasti diproyeksikan menghasilkan pendapatan hingga 10 miliar dolar dalam 10 tahun ke depan. Kemudian peningkatan produktivitasnya ini bisa mencapai 15% di wilayah yang terpencil, dan juga untuk jangkauan pengguna diperkirakan dapat mencapai hingga 2 miliar orang di seluruh dunia. Nah, untuk masa depan internet satelit ini sendiri pastinya ada beberapa hal yang dirancangkan dan juga targetnya. Yang pertama itu konektivitas global, yaitu internet satelit diharapkan mampu menghubungkan jaringan seluruh dunia secara global dan tidak mengecualikan siapapun di antaranya. Kemudian diharapkan juga memiliki kecepatan internet yang relatif tinggi dibandingkan dengan internet darat. Ada juga penggunaan masif, yang mana penggunaan masif ini berarti internet satelit ini dapat diakses oleh banyak orang, sehingga
memudahkan kita dalam memperoleh informasi yang cepat dan juga tepat. Dan tentunya pasti ada banyak terobosan-terobosan baru dalam teknologi internet satelit yang pastinya akan memberikan perubahan dalam kehidupan manusia. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu pengenalan jaringan seluler. Nah, apa itu jaringan seluler? Jaringan seluler sendiri itu adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat mobile seperti handphone, laptop, ataupun perangkat lain yang membutuhkan suatu jaringan. Karena sistem ini terdiri dari sel-sel yang saling tumpang tindih, yang mana sistem ini terdiri dari sel-sel yang saling tumpang tindih, juga masing-masing dilengkapi dengan pemancar sekaligus penerima sinyal. Nah, untuk jaringan seluler ini sendiri pastinya ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui, karena tidak mungkin langsung memiliki kecepatan ataupun kualitas yang bagus. Nah, yang pertama itu jaringan seluler 1G, yang mana sistem analog pertama yang ditemukan pada tahun 1980-an, dan juga bisa dikatakan ini adalah tahapan awal dari perkembangan jaringan seluler pada saat ini. Kemudian jaringan 2G itu ditemukan pada tahun di awal 1990-an, itu pastinya lebih cepat dibandingkan dengan generasi awal. Kemudian ada jaringan 3G atau 3G yang lebih cepat lagi dibandingkan dengan 1G dan 2G yang pertama kali itu ditemukan pada tahun 2000-an, dan dia akses datanya itu berkecepatan tinggi. Kemudian 4G itu konektivitas yang super cepat, yang berkali-kali lipat lebih cepat daripada 3G dan diperkenalkan awal tahun 2010-an. Dan juga pada saat ini ataupun teknologi masa depan yaitu adalah jaringan 5G atau 5G, yang mana tingkatannya itu pasti lebih tinggi daripada jaringan-jaringan sebelumnya. Nah, komponen utama jaringan seluler ini sendiri itu adalah menara dan antena, yang mana menara seluler dan antena itu adalah komponen utama yang berfungsi sebagai memancarkan dan menerima jaringan seluler. Kemudian ada perangkat pelanggan, yaitu seperti smartphone, tablet, atau komputer, dan juga perangkat lain yang digunakan pelanggan untuk mengakses layanan yang disediakan oleh jaringan seluler. Kemudian ada pusat kendali, yaitu untuk mengatur server, pusat switching, dan juga sistem manajemen yang menghubungkan dan juga mengontrol akses dari jaringan seluler. Nah, itu teknologi jaringan seluler ini itu sudah dijelaskan pada sebelumnya, itu ada tingkatan 1G, 2G, 3G, dan 4G. Kemudian prinsip kerja jaringan seluler itu, yang pertama, jaringan seluler itu terbagi menjadi sel-sel kecil yang disebut dengan sel. Setiap sel itu memiliki stasiun pangkalan yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan. Kemudian ada frekuensi dan kanal, yang mana berfungsi untuk menghindari interferensi. Perangkat bergerak berpindah dari satu sel ke sel lain secara otomatis. Kemudian ada tangan alih, yaitu saat pengguna bergerak, panggilan akan dialihkan dari satu sel ke sel lain, menjaga konektivitas tanpa gangguan, dan juga proses ini disebut dengan tangan alih. Kemudian dalam penggunaan jaringan seluler pastinya ada manfaat dan juga keunggulan dari jaringan seluler itu sendiri, yang mana itu dari tingkat mobilitas, memungkinkan pengguna itu tetap terhubung dan berkomunikasi dari mana saja. Kemudian ada cakupan yang luas, yaitu jaringan seluler ini dapat menjangkau dan melayani wilayah yang luas, bahkan di daerah yang terpencil sekalipun. Kemudian ada kapasitas dan kecepatan, yaitu untuk jaringan seluler itu pasti terus berkembang, menawarkan kapasitas dan kecepatan yang semakin tinggi untuk mendukung berbagai aktivitas, aplikasi, dan layanan digital. Kemudian ada efisiensinya, itu memungkinkan pengguna mengakses sumber daya secara optimal. Kemudian dalam pemanfaatan jaringan seluler itu sendiri ada tantangan dan isu yang harus dihadapi. Yang pertama itu peningkatan kepadatan trafik, itu dengan meningkatnya jumlah pengguna,
jaringan seluler harus mengatasi beban trafik yang pastinya lebih besar. Hal ini membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur dan teknologi untuk menambah kapasitas dari jaringan seluler tersebut, sehingga jaringan seluler dapat memberikan layanan dan akses yang lebih banyak kepada penggunanya. Kemudian untuk keamanan dan privasi, itu menjadi tantangannya juga sangat-sangat krusial. Kemudian diperlukan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi dari ancaman cyber. Kemudian ada interoperabilitas dan standarisasi, mana perbedaan standar dan protokol antar operator jaringan seluler dapat menghambat interkonektivitas. Kemudian koordinasi global diperlukan untuk mengembangkan jaringan seluler menjadi jaringan yang lebih kompleks dan juga lebih baik. Kemudian dalam masalah regulasi dan perizinan, itu pengaturan frekuensi radio seperti infrastruktur pastinya membutuhkan persetujuan dan juga kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain untuk mengembangkan jaringan seluler. Kemudian, untuk regulasi dan standarisasi jaringan seluler itu sendiri merupakan sebuah tantangan yang harus dipecahkan oleh pengembang jaringan seluler, yang mana untuk regulasi sendiri itu jaringan seluler diatur oleh badan-badan regulasi nasional dan internasional seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi yang ada di Indonesia. Kemudian untuk standarisasi itu pastinya memerlukan standar-standar global yang harus dipenuhi sebagai syarat agar jaringan seluler itu dapat diakses oleh semua orang. Kemudian untuk aplikasi dan layanan jaringan seluler itu sendiri, itu kita dapat menggunakan komunikasi pesan suara dan teks, kita dapat mengakses internet mobile, kemudian kita akan diberikan navigasi dan layanan berbasis lokasi dan juga layanan multimedia pastinya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu pengenalan antena jaringan komputer. Nah, antena jaringan komputer sendiri adalah perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal komunikasi dalam sebuah jaringan. Antena memainkan peran penting itu dalam jaringan komputer sebagai transmisi data. Nah, untuk jenis-jenis antena itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu antena isotropik, antena direksional, dan juga antena omnidireksional. Untuk antena isotropik itu sendiri merupakan antena yang menyediakan cakupan yang sama ke semua arah dan ideal untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan yang merata. Kemudian antena direksional yaitu menyediakan suatu layanan transmisi data yang terpusat di satu arah, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fokus pada area tertentu. Kemudian ada antena omnidireksional, yaitu cakupan yang luas di segala arah, berguna untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan yang sangat luas. Kemudian, untuk karakteristik antena jaringan komputer itu ada beberapa yang harus dipenuhi. Yang pertama untuk frekuensi, yaitu antena yang dirancang itu beroperasi pada frekuensi tertentu yang sesuai dengan aplikasi jaringan. Kemudian ada polarisasi, yaitu arah orientasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dan diterima oleh antena. Kemudian ada impedansi, yaitu nilai resistansi listrik yang mempengaruhi efisiensi transfer daya ke antena. Kemudian ada penguatan, yaitu kemampuan antena untuk memperkuat sinyal yang dipancarkan dan juga diterima. Dalam kehidupan sehari-hari, antena pada jaring komputer itu pastinya memiliki peran. Yang pertama itu sebagai transmisi data, yaitu mengubah data digital menjadi gelombang elektromagnetik yang dapat dipancarkan dan juga diterima. Kemudian ada penerimaan data, yaitu menangkap gelombang elektromagnetik dari udara dan mengubahnya kembali menjadi sinyal digital. Kemudian ada peningkatan jangkauan, yaitu antena dapat meningkatkan jangkauan dan kualitas koneksi jaringan dengan memperkuat sinyal yang diterima. Dalam memilih antena jaringan komputer yang cocok, itu ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tipe aplikasi, yaitu antena itu harus disesuaikan dengan aplikasi seperti jangkauan, arah, dan juga kecepatan sinyal. Kemudian ada lingkungan instalasi, yang mana faktor lingkungan itu pasti akan mempengaruhi antena. Dan juga kita harus pertimbangkan itu apakah ada penghalang, interferensi, dan juga kondisi cuaca
yang mendukung untuk pemasangan antena jaringan komputer. Kemudian ada spesifikasi teknis yaitu seperti frekuensi, penguatan, polarisasi, dan impedansi antena itu harus diperhitungkan agar kita mendapatkan kualitas sinyal yang baik dari antena jaring komputer yang kita pasang. Kemudian yang tidak kalah penting adalah biaya dan anggaran yang harus dipersiapkan, yang mana pemilihan antena itu harus disesuaikan dengan biaya atau budget yang telah disebutkan agar tidak terlalu membebani dan juga cukup untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk instalasi dan konfigurasi antena itu sendiri, itu ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu penempatan, yaitu menempatkan antena di tempat yang cocok, yang mana tidak terganggu oleh cuaca, tidak ada interferensi ataupun gangguan-gangguan yang memungkinkan sinyal ataupun antena yang dipasang itu cepat rusak. Kemudian ada orientasi atau arah dan juga sudut yang harus diperhatikan, harus sesuai dengan kebutuhan aplikasi jaringan. Kemudian ada koneksi, yaitu untuk menghubungkan antena ke jaringan komputer harus sesuai dengan konektor yang dibutuhkan. Dan kemudian ada konfigurasi, yaitu parameter antena itu harus diatur seperti frekuensi, daya, dan mode operasi agar didapatkan suatu kualitas sinyal yang bagus. Kemudian setelah kita memasang suatu antena jaringan komputer, pastinya ada perawatan pemeliharaan yang dilakukan agar kualitas sinyal dan juga kualitas antena yang dipasang itu tidak rusak ataupun menurun. Yang pertama itu pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan ataupun perubahan posisi dari antena yang dipasang. Kemudian ada pembersihan, yaitu membersihkan antena dari debu, kotoran, atau bahkan benda-benda asing yang dapat mengganggu kinerja dari antena jaringan komputer yang kita pasang. Kemudian ada kalibrasi, yaitu kalibrasi pada frekuensi, daya, dan juga polarisasi. Nah, ada perbaikan, yang mana perbaikan ini dilakukan apabila ada kerusakan secara fisik ataupun secara digital untuk memperbaiki kualitas dari antena jaringan komputer yang kita pasang. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.